Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dia Iswahyuni kali ini akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Manfaat dari sistem koordinat kartesius yaitu yang pertama, untuk memudahkan mencari tempat atau wilayah. Yang kedua, memudahkan menggambar denah atau peta. Yang ketiga, memudahkan menjiplak gambar. Yang keempat, membantu proses menggambar. Dan yang terakhir, memudahkan dalam membaca grafik. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang sistem koordinat kartesius, materi kemarin kita membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan itu sendiri seperti ini. Pada pola bilangan, garis ini disebut dengan garis bilangan. Garis bilangan mempunyai dua bilangan, yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat. Biasanya, bilangan 0 ditaruh di sisi tengah. Kemudian, bilangan bulat ada dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif, di kanan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat negatif ditaruh di sisi kiri 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian, dalam sistem koordinat kartesius, garis bilangan ini disebut juga dengan sumbu X atau absis. Nah, X ini yaitu berbentuk garis horizontal. Nah, pada sistem koordinat kartesius, X ini memiliki teman, yaitu berupa garis vertikal. Garis vertikal berbentuk seperti ini. Dia sama dengan sumbu X. Dia mempunyai dua bilangan, yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat. Di tengah-tengah dia bilangan 0, kemudian sisi atas dia merupakan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3. Dan di bawah 0 dia merupakan bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian, garis ini dinamakan dengan sumbu Y atau ordinat. Dua garis ini kita akan gabungkan menjadi satu. Untuk 0, dia akan bertemu dengan 0. Bilangan 0 bertemu dengan bilangan 0 di sumbu X. Seperti ini gambarnya, dan di sini titik pertemuan antara 0 dan 0 ini biasa disebut dengan titik O. Titik O yaitu 0,0. Ini disebut juga sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius dalam matematika itu sendiri digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan, yaitu X, Y. Kemudian, bentuk dari sistem koordinat kartesius itu sendiri tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Sistem koordinat kartesius ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang dinamakan dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Penulisan kuadran itu sendiri dimulai dari sisi kanan atas melingkar berlawanan dengan arah jarum jam. Yang pertama,
Ini disebut dengan kuadran 1, kanan atas. Kuadran 1 ini untuk nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Dan nilai X-nya jika positif berarti X lebih besar dari 0. Dan untuk Y dia juga positif, berarti Y lebih besar dari 0. Kemudian di sini ada kuadran 2. Kuadran 2 itu untuk X-nya bernilai negatif dan untuk Y-nya bernilai positif. Berarti untuk X dia kurang dari 0 karena negatif, bilangan negatif. Dan Y-nya bilangan positif. Y lebih besar dari 0. Kemudian kuadran 3. Untuk kuadran 3, X-nya bernilai negatif. Berarti X kurang dari 0 dan Y-nya juga bernilai negatif. Y kurang dari 0. Kemudian yang terakhir ada kuadran 4. Kuadran 4 untuk nilai X-nya dia positif. Berarti X lebih besar dari 0 dan Y-nya negatif. Berarti Y kurang dari 0. Selanjutnya, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini, Ibu mempunyai titik A, B, C, dan D dengan letak yang berbeda. Yang pertama yaitu titik A. Yang pertama, Ibu punya titik A yaitu 3,4. Untuk X-nya itu 3, X-nya 3 dan Y-nya 4. Y-nya 4. Kemudian titik B. Untuk titik B, Ibu, untuk nilai X-nya negatif 4 dan Y-nya 3. Kemudian untuk titik C, Ibu akan membuat titik min 5, min 5. Ini tadi min 4,3. Nah, untuk titik C yaitu negatif 5, negatif 5. Sekarang titik D yaitu 6, negatif 2. Nah, dari titik-titik ini kita akan mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yaitu titik A. Titik A 3,4. Posisi titik A ini dari sumbu Y berarti begini cara menghitungnya. 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian yang atas yaitu 1, 2, 3, 4. Dia 4 satuan dari sumbu X. Kemudian untuk titik B negatif 4,3. Berarti jarak titik B terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y dan 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X. Kemudian untuk yang
Kemudian titik C negatif 5, negatif 5 dan titik D 6, negatif 2. Kita akan mengetahui posisi titik D terhadap titik C yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 satuan ke kanan dan 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Selanjutnya, kita akan mempelajari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk garis I1, I2, I3, dan I4 itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. I1 sejajar dengan sumbu X, I2 sejajar dengan sumbu X, dia juga sejajar dengan I1, I3 sejajar dengan sumbu X, sejajar juga dengan I1 dan I2. Kemudian untuk garis I4 dia juga sejajar dengan sumbu X, I1, I2, dan I3. Itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus dia akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Selanjutnya, Ibu akan menggambar untuk garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini ada garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4. Garis-garis ini dia sejajar dengan sumbu Y. M1 sejajar dengan sumbu Y, M2 sejajar dengan sumbu Y, M3 sejajar dengan sumbu Y, dan M4 juga sejajar dengan sumbu Y. Dan garis-garis ini juga saling sejajar dan tegak lurus dengan sumbu X. Di sini tegak lurus. Dia membentuk sudut siku-siku dan 90 derajat. Yang ketiga yaitu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N1 ini dia memotong sumbu X di sini, dan memotong sumbu Y di sini, di titik 1. Untuk yang X dia memotong di 0,5. Kemudian untuk garis N2 dia memotong sumbu X di titik negatif 1 dan memotong sumbu Y di titik 1. Untuk N1 dan N2 ini dia berpotongan di sumbu Y bernilai di titik 1. Seperti itu untuk sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya kita akan membahas soal untuk sistem koordinat Kartesius.
Berdasarkan gambar di samping, tentukan posisi taman, masjid, dan apotik jika rumah sakit sebagai titik asal O 0,0. Buatlah tabel penjelasannya. Letak restoran dia di sini. Kemudian di sini ada hotel, di sini kebun bunga yang di tengah taman, kemudian swalayan, apotik, rumah sakit, KUA, dan masjid. Pertama-tama, kita cari dulu apa yang diketahui. Rumah sakit sebagai titik asal O 0,0. Kemudian yang ditanyakan adalah posisi taman, masjid, dan apotik. Kemudian selanjutnya jawab. Untuk menjawabnya, kita akan membuat ilustrasi gambarnya. Itu merupakan denah suatu lokasi atau wilayah. Kita akan membuat gambar itu supaya menjadi diagram koordinat Kartesius. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian rumah sakit sebagai titik asal, berarti di sini rumah sakit. Kemudian ini untuk titik yang 0,0, dia terletak di sini. Kemudian kita akan buat jarak seperti ini. Di sini ada 1, 2, di sini 1, 2, min 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2, 3, 4, 5. Rumah sakit. Kemudian yang pertama, posisi taman dari rumah sakit. Di sini rumah sakit, di sini taman. Untuk satu kotak, dia bernilai 1 satuan. Ini 1 satuan. Untuk sistem koordinat Kartesius ini dibuat dengan 1 satuan. Rumah sakit yaitu 1, 2. Untuk rumah sakit ke taman, dia 2 langkah ke kiri dan 1, 2. 2 langkah ke atas. Berarti dari rumah sakit 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas. Posisi taman terletak di titik negatif 2,2. Kemudian masjid. Masjid terletak di
1, 2, 3. 3 langkah ke kiri dari rumah sakit. 1, 2, 3. Di sini yaitu letak masjid. Kemudian letak apotik. 1 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. 1 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Di sini adalah letak apotik. Seperti ini untuk ilustrasi gambar dari denah lokasi ini. Kemudian kita akan membuat tabel penjelasannya. Di sini, tabel paling kiri kita isi dengan posisi tempat, posisi atau tempat. Kemudian, kolom kedua kita isi dengan titik koordinat. Untuk kolom yang ketiga, kita kasih dengan keterangan. Yang pertama yaitu untuk posisi taman. Taman titik koordinatnya yaitu -2,2. Pada kolom keterangan berarti untuk titik -2,2 yaitu 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Seperti ini untuk keterangannya. Kemudian yang kedua yaitu masjid. Masjid di titik -3,0. Keterangannya yaitu 3 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Kemudian yang terakhir posisi apotik. Posisi apotik yaitu 1,1. 1 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Nah, seperti ini jawaban dari contoh soal dengan denah seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.